Sejarah Gajah Mada, Mahapati, Majapahit, dan Sumpah Palapa. Gajah Mada mungkin tak asing di telinga kita. Patih terkuat sepanjang sejarah kerajaan di Nusantara yang menaklukkan seluruh kerajaan saat ini. Setelah mengeluarkan Sumpah Palapa yang begitu fenomenal. Lantas siapakah Gajah Mada, Sumpah Palapa, dan kiprah dalam menaklukkan dan mempersatukan kerajaan se-Nusantara saat ini? Mari kita bahas. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan tekan tombol loncengnya agar kita bisa terus berbagi informasi mengenai peradaban sejarah manusia. Sejarah hidup Gajah Mada masih belum terang. Ada perbedaan pendapat mengenai asal-usul tokoh ini. Tapi ia punya peran penting dalam sejarah Majapahit. Mahapati Gajah Mada bersama Raja Hayam Wuruk membawa kerajaan Majapahit, mengguratkan sejarah emas dalam peradaban Indonesia. Lewat Sumpah Mukti Palapa, Gajah Mada berikrar akan menyatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah naungan Kemaharajaan Majapahit. Siapa Gajah Mada sebenarnya? Sejumlah sejarawan dan sumber ada perbedaan tentang asal-usul sosok ini. Dalam tafsir kekuasaan menurut Gajah Mada, Jurnal Politik volume 11 tahun 2015, karya Yusak Farhan dan Firdaus Syam yang mengutip isi kitab Usana Jawa atau sering disebut Cerita Bali. Dijelaskan bahwa Gajah Mada lahir di Pulau Bali Agung. Sejarawan Muhammad Yamin punya pendapat berbeda. Menurut Yamin dalam bukunya Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara, menuliskan bahwa Gajah Mada tidak memiliki ayah dan ibu. Ia terlahir dari dalam buah kelapa sebagai penjelmaan Sang Hyang Narayana atau Dewa Wisnu ke dunia. Dengan kata lain, Gajah Mada terlahir atas kehendak dewa-dewa. Akan tetapi, menurut Serat Pararaton, Gajah Mada merupakan anak dari Gajah Pagon, yakni seorang petinggi kerajaan Majapahit dan pengikut setia Raden Wijaya. Dikisahkan saat itu terjadi peperangan dengan tentara Kadiri, dan kemudian Raden Wijaya mengungsi ke desa Pandakan, Madura. Saat peperangan tersebut, Gajah Pagon terluka dan dititipkan kepada Macan Kuping, kepala desa Pandakan. Lalu, Gajah Pagon menikah dengan anak Macan Kuping yang kemudian melahirkan Gajah Mada. Mengutip karya jurnal yang ditulis Yusak Farhan dan Firdaus Syam bahwa sifat dari Gajah Mada serupa dengan ayahnya Gajah Pagon. Dua orang yang memiliki nama gajah tersebut bersifat pemberani, tahan mental, tidak mudah menyerah, setia kepada tuannya, dan berperilaku seperti hewan gajah dalam menghalau semua penghalang. Peran Gajah Mada di kerajaan Majapahit terlepas dari latar belakang Gajah Mada yang masih belum diketahui terang. Sosok ini punya peranan penting dalam sejarah Majapahit. Gajah Mada memulai karirnya di Majapahit pada masa pemerintahan Jaya Negara. Saat itu ia menjadi bekal atau prajurit di Kesatuan Khusus Bayangkara. Peran sentralnya dapat dilihat ketika terjadi pemberontakan Rakuti pada tahun 1319 Masehi. Dalam Serat Pararaton dijelaskan bahwa saat Rakuti melakukan pemberontakan, yang menjadi bekal jaga di kerajaan Majapahit adalah Gajah Mada. Atas jasanya menyelamatkan Raja Jaya Negara, ia diangkat sebagai patih tahun 1319 sampai 1321 Masehi untuk mendampingi Rani Kahuripan yang saat itu dijabat Tribuana Tunggadewi. Mengutip jurnal suluk yang bertajuk Sejarah Peristiwa Sumpah Palapa dalam Kitab Pararaton, karya Dwi Susanto dan kawan-kawan, dituliskan bahwa Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Palapa setelah pelantikannya. Sumpah Mukti Palapa merupakan manifestasi program politik Gajah Mada terhadap Majapahit agar dapat menyatukan Nusantara yang berbunyi,
Lamun Huwus kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana isun amukti palapa. Sumpah yang diucapkan saat pelantikan Gajah Mada sebagai Mahapati Majapahit di hadapan Ratu Tribuana Wijayang Tunggadewi itu bermakna, jika telah menyatukan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Bagaimana menurut Anda setelah melihat video ini? Silahkan komen di kolom komentar. Next kita bahas peradaban apa lagi. Thanks for watching and bye-bye.